Halo penonton setia Tita TV, saksikan terus program-program kami yang inspiratif, inovatif, dan juga seru hanya di Tita TV. Halo semua, kembali lagi bersama saya Sharon Virginia dan Amelia, and welcome to Spill the Tea. Oke, jadi hari ini itu kayaknya aku lihat deh kamu mempunyai sesuatu yang baru. Ini hadiah ulang tahunku. Dapat Xiaomi. Ya, Aduh. itu kan? Ya, jangan Xiaomi. yang sebut banyak. Disponsori oleh Bukan itu. Bukan. We're not sponsored. Kayak dia cuma ngevaksin doang. Siapa yang bilang vaksin kan buat You kerja. bring it here. Nah, kan buat kerja. Janganlah sopan. Oke, jadi hari ini sih kita ingin membicarain mengenai apa sih yang kita suka ya. Oh, iya. Karena kalau kalian nggak tahu kan kita kan orangnya tuh kan suka ganti-ganti ya preferensi kita ya. Karena aku mulai dari kartun ke suka anime, ke suka gaming, terus itu kayak suka video essay gitu. Itu timeline aku ya. Timeline ya. Timeline dari favorit aku. Nah itu kalau konsumsi media. Tetapi kalau hobi ya itu juga ada tanggalnya juga sih sebenarnya itu menurut aku. Kalau kamu? Kalau aku gimana ya preferensi aku? Dulu nih ya. Aku si anak gamer banget. Gamer. Dulu. Nah, Karena ya aku kan perempuan. Ya aku punya laki. Main saja. Atau kucuk-kucuk. Ada kecil yang ikut main. Dia suka main game. Tapi karena aku lihat anak komik, dia manga. Itu kan bilangnya manga. Aku nanya, ini siapa? Ini kakak? Nggak tahu. Nah ini lah jadi dari situ dari anime. Aku bilang kartun sih enggak, lebih kayak ya universal lah, antara anime iya, kartun iya. Terus itu balik lagi ke gamer. Kayaknya emang jiwaku di gamer ya, bukan di kemana-mana. Emang itu kayak lingkaran deh. Emang kayak di preferensi kamu. Devil Circle ya. Devil Circle. Dari gamer ke anime, universal, gamer lagi, anime lagi, nanti muter. Oh iya, aku kayaknya ingat sesuatu deh. Oke, tapi nanti dulu caranya. Pokoknya gini, kalau aku sih kayak sedikit linear sebelum aku juga sih akhirnya sih agak buta juga ya. Karena dulu itu aku suka kartun, terus itu di pertengahan itu aku suka gaming. Karena aku mempunyai PlayStation 2 sama papa saya, jadi kita suka main Tekken. Widih, si main Tekken kan. Ya fighting game, terus itu kadang-kadang aku juga ada Disney Princess gitu atau enggak kayak apa Barbie gitu. Karena aku suka Barbie memang. Terus itu aku punya NDS untuk main Pokemon sama Harvest Moon. Itu kadang-kadang itu kesukaan aku sama Pokemon Dungeon. Punya aku sih. Punya kau. Bukan. Kamu punya Pokemon. Aku yang punya Pokemonnya. Kamu adalah CEO Pokemon. Bukan, maksudnya dulu aku yang pengen Nintendo tadi atau Switch gitu. Tapi sampai sekarang tidak pernah dapat. Nggak apa-apa kan, nggak ini juga. Karena kayaknya aku pengen punya Nintendo di NDS itu karena di waktu kecil kan di sekolah itu kayaknya ada banyak orang yang mempunyai NDS, bikin aku kayak mami pengen dong NDS gitu. Si paling mami ya kita ya. Paling mami. Ada yang teman punya kita pengen tahu gitu. Iya gitu lah, kita kayak orangnya itu kayak aduh ingin juga dong gitu. Iya, gara-gara itu aku punya NDS, karena suka main kartun. Terus itu aku juga suka kartun dan kayaknya waktu masa kecil aku itu penuh dengan Doraemon. Si paling Doraemon ya kami. Karena gini, bukan cuma aku suka nonton kartunnya yang kadang-kadang ada di Nonton TV atau Space Tune. Banyak sih. Ya, Doraemon pokoknya tuh di mana-mana lah. Kalau aku nonton ya itu dia ada di Global TV atau enggak Indosiar dulu. Oke. Tapi kayak Indosiar sekarang udah nggak ada. Ada, ganti nama. Oke. Jadi ya pokoknya aku suka nonton Doraemon dan waktu kecil aku punya satu rak koleksi dengan Doraemon. Isinya Doraemon semua. Satu rak kayak row bisa pun sampai ke bawahnya. Karena itu saking betapa saya obsesi dengan Doraemon. Tapi kayaknya itu tahu aku itu dulu itu juga punya ciciku.
ciciku itu penggemar Doraemon dan Detektif Conan. Wih, cicimu sama aku sama. Tapi nggak adanya Doraemon. Iya. Doraemon kan universal, semua udah tahu Iya, gitu. iya. Kan kalau misalnya yang lain daripada yang lain, ya mungkin Detektif Conan nggak banyak orang yang tahu. Kayaknya aku coba nonton baca kok Detektif Conan, tapi karena ciciku tuh nggak punya kayak komiknya yang linear dari nomor 1 sampai Ya. berapa, dan juga karena terlalu banyak, Iya. bikin aku kayak mau deh. Tapi masalahnya gini deh, kenapa aku bisa baca semua Doraemon tapi aku nggak bisa konsumsi Detektif Conan? Jawabannya itu gampang. Karena Doraemon itu adalah ceritanya itu selalu kayak episodik. Jadinya mereka itu kayak satu skenario terjadi, terus itu tiba-tiba skenario lain terjadi, tetapi itu kayak timelinenya itu kan kayak gak linear, kayak gak ada chronological order. Jadi iya, kamu iya, bisa baca di mana aja, kamu kayak oh gitu. Maksudnya jadi kalau misalnya beda seri pun juga ya, itu nggak nyambung Ya, ke belakang juga. kayak nggak kan. ngaruh Ya, apa yang terjadi sebelumnya gitu, karena memang ini kayak episodik. ya udah, Nah kalau Conan itu baru linear, jadi gara-gara itu kan aku nggak bisa konsumsi karena kan ya aku perlu volume. Kalau misalnya ada satu gap aja aku kayak nggak bisa baca apa yang terjadi berikutnya. Kalau aku baca berikutnya malah kayak oh ini terjadi sih, apa yang terjadi dalam berikutnya. Ya. Karena aku nggak ada itunya. nggak ada. Ya begitu. Mau nggak mau nonton ya, dan Iya, nanti iya. udah 900-an lebih, nggak tahu kayaknya udah 1000-an deh. Ah, Pusing. pusing. Movie-nya ya sampai 20-an, pusing aku ya Oh nonton. iya, iya. Tapi nggak sebanyak One Piece. Wah, kamu memang aku dengar karena kayak 2000 berapa deh, kayak 2021 atau 22 dibilangnya bahwa One Piece itu baru setengah selesai. Mas, Tengah. feeling aku sih mereka kebanyakan filler sih kayaknya. Ya tapi One Piece itu filmnya itu lebih baik daripada Boruto. Ya, I said it. Nggak. Bukan begitu. Oke. Ya udahlah, jangan hashtag Jangan. Oke, setelah aku masuk ke, kan aku bilangnya di antara itu aku adalah penggemar Doraemon, terus itu kan nama game sedikit lah, terus itu kartun, terus itu baru aku masuk ke anime. Nah, kalau game kamu dulu sukanya gimana? Pokemon. Pokemon. Berarti sama masih ini ya, dalam angka anime juga ya walaupun main gamenya ya. Ya tahu nggak, kalau misalnya dibilangin dalam Pokemon, banyak orang itu konsumsinya itu yang gen pertama kan, Hah? yang ada Pikachu. Oh, iya, Yang kadang kan iya. mereka introducing Pikachu, terus itu kayak siapa itu yang apa sih Gen 1 itu Charmander kan, itu starter Pokemonnya. Nah kalau aku pertama kali aku expose ke Pokemon itu adalah Gen 5. Oke. Itu yang black and white, yang ada karena kan di setiap Pokemon itu kan ada kayak tunjukin legendary Pokemonnya. Favorit aku itu adalah Reshiram. Oke. Itu adalah karena kelihatannya kayak naga yang keren gitu. Jadi aku kayak, pretty dragon, dapat ambil itu. Pretty dragon, ya. Dragon yang cakep gitu. Jadi karena aku suka estetik Pokemon 5, aku sih kayak sedikit. Terus itu saat aku main Pokemon yang Gen 5-nya, ceritanya bagus. Waktu kecil pun itu walaupun ada sedikit yang keluar dari otak aku, ada kayak aku nggak terlalu ngedalamin dalam apa arti ceritanya, tapi kayak sekarang aku udah umur segini, aku kayak liatin lagi, aku kayak holy moly, this is good. Karena ceritanya itu kayak bener-bener nge-questioning, kayak kita meng-capturein Pokemon, tetapi is this really a good thing for the Pokemon? Kayak gitu. Karena kan kalau yang lain itu kayak liberty of the Pokemon, tapi kalau kayak yang di black and white itu kayak ada fifth dimension gitu. Pokoknya itulah, aku nggak mau rambel lagi ya mengenai itu Pokemon ya. Oke. Tetapi itu aku masuk ke era anime. Wih. Dan Dari anime. Iya bener kan? iya, dari Doraemon anime, kan, dari anime game ke ya, anime. anime. Ya. Oh iya, aku lupa bilang ya, kalau dulu itu aku juga suka main Imagine. Apa tuh Imagine? Kayak apa sih, bisa tergantung sih apa yang kau bilang. Kayak di Imagine, kalau di NDS itu kayak misalnya kayak Kuping Mama,
Terus itu Imagine figure skater, terus itu ballet gitu, kayak gitulah. Atau enggak kayak princess itu. Pokoknya aku banyak main di NDS karena aku obsesi. Nah, di era anime ya aku suka pertama aku nonton itu adalah Fairy Tail. Wih. Ya, terus itu aku sekarang inget ya, ini yang aku bilangnya nanti aku bicaranya itu adalah anime konsumsi kedua saya, Black Butler. aku lihat Sebastian dan aku kayak cakep orang ini anime apa? Jadi kenapa dia untuk Black Butler karena battle-nya literally battle-nya itu cakep ya. Abis Cakep. aku orangnya gini ya, I'm weak for good looking men. Tapi gue punya pasangan. Listen, I choose to be single, okay? Bukan choose untuk single, choose untuk merit Didi. You better be alone. I'm being called out. I don't appreciate this. Okay. Ya, Tolong carikan pasangan sesiaran guys. Stop. Oke. Ini kenapa ya? Karena aku konsumsi pertama kali itu Fairy Tail. Aku konsumsi Black Butler itu bukan cuma karena Sebastian McAllis, tapi karena teman aku yang di gereja itu bilangin kayak mereka itu lagi obsesi dengan Black Butler gitu. Dia itu bikin aku nonton sampai bikin aku suka. Tapi ya kan aku kayaknya berhentinya itu saat aku masih belum nontonin itu sejak mereka dapat buka circus art deh, seingat aku itu. Ya tapi Aku nonton itulah. itu. Aku mau lanjutin dan juga itu karena aku dengar di announcement bahwa mereka akan dapat new season for Black Panther. Aku kayak Auto searching kembali lagi auto tuh maraton. kembali lagi ke childhood crush aku. Aduh. Oke, aku bicara banget lah gitu kalau misalnya itu. Tetapi lagi yang pertama itu adalah Fairy Tail karena aku suka magicnya itu, sistemnya magic itu. Terus itu ya karena bukan Atsu sih, aku yang interestingly itu adalah aku sukanya itu karena ice. Aku kan favorite type aku itu yang kamu lihat sih, ice. Dan ada satu karakter namanya Grateful Buster. Itu Ice Mage. Tetapi konnya dia itu adalah dia suka buka baju. Jadi kayak aku suka kepada kamu, tetapi kenapa kamu kayak gini? Aduh. Segitu sensitif ya untuk topik ini ya. Iya benar-benar. Kita harus taruh disclaimer di bawah sini. Ya, maaf. Tetapi udahlah, jangan bicarain lah mengenai crush kamu. Crush aku lah, kamu lah mulai. Keras kamu terlalu ini ya, terlalu variasi banget. apaan tuh? Kata orang gitu. Apaan tuh? Oke, kalau misalnya pertama kamu konsumsi anime itu apa? Obvious lah. Karena bisa aku dikasih tahu sama kakakku, well, call phone abang. Abang bakso ya, aus kali ngomong abang bakso. Batak dipanggil abang bakso. Nah itu dia mau ngomong, kawan si karakter ini itu sebenarnya udah dewasa, udah SMA, bla 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 bla. Kalau mau, ya udah coba baca, tapi aku bisa mau tahu dulunya aku nonton. Dan aku nonton, aku jadi suka. Ya, bukan suka karena story-nya. Aku juga nggak tahu suka sama karakternya lebih tepatnya. Aku lebih suka sama story karena ya aku incer itu gimana caranya itu bocah, itu anak bisa balik lagi jadi itu dia waktu nanti dia kembali. Tapi aku nungguin sampai sekarang, udah sampai 1000 episode. Tapi habis dari itu teman, mulailah aku menanjak lagi. Mulai nonton yang mungkin yang apa ya, yang high end gitu ya, kayak kita ini which is kan kita dulu langganan Indovision ada Animax aku nonton sama satu anime namanya Sunrise Vanguard. Kalau yang nggak tahu ya makanya sebenarnya Sunrise Vanguard. Nah itu ya cerita itu literally straightforward satu dah, tapi bukan judi. Ya judi sih iya, tapi bukan main judi gitu ya, bukan judi kayak literally kita main poker yang ada. Enggak, tapi ya mainnya ya udah main tak gitu. Cuman ada unsur fantasinya. Kita
kita main kartu, kita mengambai-ambaikan kita jadi karakter di kartu itu. Nah itu menarik. Aku sampai suka sama main karakternya karena dia lucu. Sumpah lucu banget kayak gitu. Pengen kupeluk gitu ya. Kasihan banget soalnya dibully. Saya kan dia dulu dibully. Itulah kenapa bikin dia kayak banyak suka sama aku gitu. Dia bisa jadi banyak teman. Dia punya banyak teman karena dia terkenal di kota dia. Jadi kan ada turnamen tuh. Turnamennya sampai ke luar negeri lah. Biasa lah gitu lah ya. Kan pemainnya animasi maupun gimana. Jadi dia sampai terkenal ya. Jadi orang banyak tahu. Oh dia si ini nih tuh. Si kambing nih. Si main karakter nih mau ketemu gitu. Jadi kan terkenal. Nah dari itu mulai lagi lah aku cari-cari anime. Karena itu udah selesai gitu kan. Dia itu mau selesai. Cari anime lagi yang lain. Ketemu sama ya nggak jauh-jauh sih. Aku emang orangnya suka fantasi banget ya. Ketemu lah sama ini anime lagi namanya Pretty Cure itu kalau misalnya kalian nggak tahu itu kayak penyihir lalala gitu. Kayak bisa kayak hampir mirip kayak Sailor Moon. Ya kayak aku juga nonton Sailor Moon juga. Aku juga kayaknya kalau kalau Magical Princess yang aku nonton itu bukan kayaknya aku nggak terlalu konsumsi Magical Girl deh. Ya soalnya aku emang maksudnya ya karena nggak tahu ya udahlah nonton suka yang versi doki soalnya agak gimana ya agak bagus aja gitu daripada yang lain. Selain doki ada juga namanya Maho Tsukai kayak penyihir, mereka cerita itu penyihir. Habis itu turun lah dari zaman yang kalian animenya aku flashback atau enggak ya nontonnya sama anime yang zaman dulu sekolah Sailor Moon lah. Udah dari situ aku nonton. Pas ini ketemu sama kamu iseng nonton Black Butler ya tapi yang siklus. Gak tau aku yang itu makanya aku kayak di THA Tahu deh nonton yang pertama. ya soalnya kamu nge-mentionin siapa kayak nggak ada di arc sama di arc si Sikus itu kayak ketemu cahaya ya. Aku cuma tau si Snake si Ciel si Sebastian udah pasti si Elizabeth yang sampai yang orang pada suka sama aku dia. ingat deh, aku ada satu yang enggak sih kayak Magical Girl tapi itu kayak sedikit fantasi. Aku lupa namanya, itu kayak fairy sesuatu. Nanti aku bisa ngecekin kalau misalnya itu bicara aja lah. Oke. Jadi selain kamu kan suka, selain itu kan kamu kan ketemu aku udah nonton Black Butler. Terus itu apalagi timelinenya? Nah habis itu kan karena kamu pas time Black Butler itu enggak maksudnya udah kayak aku jadi buat aku. Nah kamu kan ngaling aku dengan si aplikasi buat bikin cerita itu. Aku jadi pengen bikin. Cuma waktu itu aku lagi nonton sama animasi Malaysia si Bobo Boy. Nah itulah yang bikin aku kayak I literally question my identity at that point. Kayaknya ini kayaknya buat aku sih sebelum Bobo Boy itu aku kayaknya sedikit, gak terlalu banyak konsumsi Upin Ipin. Ya, maksudnya kan Upin Ipin ya everyone knows that. Iya. Like, tapi kan untuk misalnya mau jadiin fanfic juga agak gimana kan mereka literally child and the story is like about something in the village, not like in. Oh ini dia, ketemu. Apa tuh? Ini A Little Snow Fairy Sugar. Oke, pokoknya nggak boleh. Ini jadi ceritanya itu kayak kayaknya mereka, aku lupa dalam konsepnya, tetapi kayak seingat aku itu adalah ini dia tuh mau jadi like the full-fledged adult fairy. Dan gara-gara itu dia harus kayak menjadi sebuah guardian kepada satu cewek ini yang, dan pokoknya itu konsepnya itu karena itu adalah cewek ini itu dia itu aspirasi menjadi seorang pianis gitu. Pokoknya yang aku inget itu adalah ini tuh imut banget setahu aku, sangat imut, makanya itu kayaknya anime ketiga itu actually wholesome. Dari yang agak membelok-belok jadi fake. Jadi anime pertama itu adalah normal. Iya. Aku bisa consider normal Ya. itu. Terus itu Black Butler ya. itu sedikit belok karena aku suka Sebastian. Terus itu anime yang ketiga itu kembali lagi straight.
Dari gini Ya, kayak kayak ngomong gitu. muter balik ya. Ya begitulah. Terus itu ya aku kembali lagi belok karena aku nonton Free Iwatobi. Nah itu udah bukan belok lagi, itu literally muter balik gitu kamu. Jungkir balik gitu kamu. Kalau Free Iwatobi itu mengenai 4 cowok yang suka berenang, itu basically sports di anime gitu. Nah ya. Tapi tambahin sedikit sas. Tambah sedikit sas karena satu karakter ini, yang main karakter sebenarnya itu ya, dia itu terlalu obsesi dengan air. Bikin aku kayak mikir, kenapa kamu terlalu obsesi sampai aku pikir itu air itu adalah pacarnya kamu. Pacarnya bener kan kalau kamu mikirin. Iya sih. Literally dipacarin gitu ya. Iya begitulah. Tadi itu ya sekali itu aku kayak nonton yang aneh, yang agak belok, mungkin lurus gitu lah. Pokoknya variasi lagi. Iya. Variasi aja. Beloknya itu bukannya sesuatu yang aneh ya menurut aku ya. Itu kayak belok kayak pokoknya aku ambil anime yang aku liatin animasinya tuh bagus, sama karakternya itu harus yang aku suka. Gitu aja. Ya. Terus itu aku masuk lagi ke era My Hero Academia. Ada. Tapi untungnya sih aku kayak suka beberapa, tapi setelah season 3 aku udah nggak nonton lagi sih, karena aku kayak lose interest. Aku masih suka dengan 2 karakter aja di My Hero Academia, itu side character Todoroki dan background character Tokoyami. Aku suka yang cowok yang setengah api setengah es, terus itu satu laginya itu adalah kepala burung. Kepala burung. Memang aku bilang Buyuk. burungnya tuh kayak raven. Oh ya udah. Nggak tahu kok uyek gimana deh ya. Ya, terus itu kembali lagi sebentar terus itu setelah anime aku kembali lagi sebentar ke kartun. Terus itu baru aku masuk ke gaming gara-gara kamu kasih tunjuk aku Five Nights at Freddy's. Game horror. Itu emang lagi gabut aja tuh satu kelas, kan aku udah pada nggak ada temen, maling sendiri, terus saya telepon kau. Aku bilang, Tina kau siaran masuk kamu ke kelasku. Ya, main Five Nights at Freddy's gara-gara itu aku tidak sengaja itu nonton lore-nya. Jadi bikin aku kayak terobsesi. Tapi kan itu zaman-zamannya tuh pada oke. Lagi ya? Pokoknya kayak banyak apa sih horror game ya? Ya, emang yang dulu kayak Era horror. Pemain horror tuh apa ada. Kayaknya Nyali kecil tuh. setelah aku mengkonsumsi Five Nights at Freddy's, aku mulai nonton banyak orang main game-game, main playthrough lah, kayak banyak orang main playthrough di YouTube. Dan kayaknya yang aku pertama konsumsi itu adalah Until Dawn. Wih, Ya, itu mainnya di mana tuh? kayaknya di PlayStation? Ya PS4. Itu bukan aku main, aku udah nonton orang main. Kamu nonton main. Aku nggak punya PS-nya. I'm 4 my guy. Wih. Ya, tapi aku suka aku setelah pernah Until Dawn, terus itu ya berbeda-beda lah. Terus itu kamu ngedragin aku ke Persona 5. Oh iya. Bukannya kamu yang ini ke Persona 5 aku dulu ya? Kamu kan ngasih tahu introducing Persona. Di situ kayaknya aku punya feeling aku pengen nonton nih bukan anime lah, sesuatu ini dengan ini. Ketemulah aku Persona 3 sama Persona 4. Mungkin karena aku lagi ngikutin satu orang yang aku suka. Terus itu kayaknya aku kayak bilangin aku suka nonton ini karena dia sekarang lagi main Persona 5 gitu. Nah itu Kamu punya dejavu soalnya kayak kayaknya aku pernah nonton, maksudnya bukan kayak pernah nonton, kayaknya aku pernah lihat kamu familiar sama ini. Ketemulah si 2 game sebelumnya, si kakaknya dari situ. Aku inget sekarang ini. Jadi gimana aku tahu Persona 5-nya itu karena aku lagi nonton YouTuber lagi melakukan reaksi ke Undertale. Kok bisa yang mungkin ke Persona 5? Karena kan kamu tahu kan kadang-kadang kan ada fan yang bikin nih kayak animasi. Iya. Nah, ada orang yang mereaksi animasi itu. Dan
dan tidak animasi itu tiba-tiba lagi main lagu Persona. Oh. Jadi saat dia bilangin Persona gitu, jadi aku kayak Persona, lagunya bagus. Jadi aku curious, aku nge-type Persona. Terus itu baru aku lihat Persona 5. Terus itu baru aku kasih ke kamu. Dan aku yang ngompat ke, wih, kamu bikin aku lompat ke FNAF, aku bikin kamu lompat ke Persona. kayak gini abang-abang dua, wih. Padahal ngasih tahu orang beda, bukannya kita sendiri. Oh iya, aku sekarang ingat setelah FNAF, era yang kita masukin itu adalah Undertale. Oh iya. Kenapa kita bisa lupa Undertale? Padahal kan itu kan bagus Mungkin ya. kita keseringan main banyak main game ya. Mungkin. Dan juga kayak main PC gitu kan. Tapi kita Bukan jarang orang yang main ya. Untuk orang mungkin pasti sering yang main. Tapi kita kan di sini siapa sih main ya? aku dulu coba main. Ya kita juga main mana dulu. Maksudnya Iya. kalau kita ya iya, karena kita kayak emang kita kayak spek orang luar bukan spek orang Indonesia. Oh ya, karena aku nonton Markiplier, Ya. kayaknya Markiplier atau enggak si Jacksepticeye deh untuk main Undertale. Bikin aku kayak terobsesi banget dengan itu. Aku kayak mempunyai tunnel vision di mana kalau aku suka kepada satu hal, aku akan memfokusin itu berbulan-bulan sampai akhirnya aku ketemu tempat lain untuk aku berobsesi dengan. Oke. Ya. Jadi aku belok. Memfokusin obsesi aku ke satu hal. Karena kan siap. Iya, pokoknya gitu. Masuk ke Undertale, terus itu aku masukin kamu ke Persona 5. Aku sih sebenarnya tahu nggak, ironik sampai sekarang ini, aku belum selesai mengkonsumsi Persona 5. Belum Belum selesai, sama sekali. Maksudnya kayak belum tahu sama sekali tentang ini ya. belum mengetahui. Aku maksudnya dapat spoiler dari kamu sama Ya, beberapa ya, media, ya. tapi aku kayaknya berhenti setelah Makoto. Oh, Makoto art artnya si Makoto. Iya. Setelah itu aku kayak dapat spoiler dari sini untuk kayak oke, Ya udahlah. nggak usah iya. konsumsi lagi. Tapi setelah itu sih beberapa tahun kemudian aku memang konsumsi sampai awal sampai akhir Persona Striker. Oh, kalau saya kan belum nonton, bukan ya. Buat aku sih kayak gimana ya? Persona Striker itu jadi kayak permainan lebih terlalu action. Aku bukan nggak suka action, aku bener-bener suka action, tapi kalau untuk Persona kayak speknya aku kurang. Makanya niatin dia mainnya kayak gitu, gimana ya? Aku kan dulu pernah main Death Warrior, kan Death Warrior itu kan kita introduce sama kerajaan di zaman apa gitu, aku lupa tuh, kayak ada Wushu, Wei, banyak kayak gitu lah. Nah, itu tuh kan maksudnya itu kan cerita asli lah, mereka tuh itu bener-bener ada loh, nyata bukannya. Nah itu give me that vibe. So bukan aku nggak mau, tapi terlalu straight gitu. Kita nggak bisa nikmati ceritanya terlalu singkat, karena emang kan mereka Itu bakal sih fokusin ke fightingnya kan. Karena sih yang aku lihat sih Persona Striker itu ceritanya bagus. Iya bagus. Tetapi itu kayak apa sih, kayak rasanya kok bisa kayak dibilangin kayak expansion DLC. Iya singkat, maksudnya kayak singkat udah bisa muncul musuhnya udah banget sampai besok kan, agak gimana gitu. Aku kenapa suka maksudnya kayak itu Persona itu merupakan yang benar-benar aku edit dari semenjak kamu masuknya ke Persona tuh benar-benar itu satu-satunya anime yang aku benar-benar pegang sampai lama loh, sampai sebelum aku menjadi seorang gamer lagi. Itu kayaknya tuh satu-satunya anime yang aku pegang dari awal sampai akhir tuh. Soalnya emang aku demen sama ceritanya dari awal sampai musim 2, 3, 4, 5. Ya, belum ada 6. Kalau ada aku punya gamesnya boleh nggak? Kalau misalnya mereka bisa lakukannya di mobile, Aduh, udah langsung auto pakai download. ini. Jangan dong, ketahuan nanti. Ketahuan, I know what you did to this thing. Penuh dengan game. Enggak, bukan aku yang megang, ngasih cowok sama temen. Ya begitulah. Nah terus itu aku setelah aku kayak masuk ke game, oh iya aku lupa yang dari simulator. Ya kan? Ya kita Itu juga gara-gara satu YouTuber aja yang bikin kita tuh kayak itu, tapi kayaknya udah kita
itu udah lewat banget sih. Yes. Ya waktunya eranya. Nama yang seingat aku YouTuber yang kita suka nonton itu adalah Cub Scout. Iya. Ya. Dia kan kayak bikin seniornya kan kayak agak gimana ya? Dia atau itu atau beda lagi. Aku suka tuh dua soalnya ada dia sama satu lagi. Pokoknya aku suka Cub Scout karena dia itu kayak melakukan challenge. Terus itu kayak baca komen untuk kayak melakukan challenge-nya deh gitu. Kayak komennya sampai ketemu bug gitu. Ya itu bikin seru lah karena dia itu kan Ya, lucu gitu. kita main itu mereka main itu bukan itu menunjukkan sesuatu itu saya aslinya komentar itu kan nggak boleh lah ya. Ya apalagi kamu sampai obsesi oleh seorang senior yang bikin sih mereka waktu itu mereka suka sama kamu kan itu ngomong. Terus itu dari Cub Scout itu kan aku kan di Yandere Simulator itu kan dia itu membuat aku tahu mengenai Michaela Loss. Michaela Loss itu adalah voice actor di Yandere Simulator, Ayano main karakternya. Nah dari situ dia mengintroduksi aku Octopath Traveler. Jadi itu ceritanya mengenai 8 traveler ya, dari different classes itu bergabung dan juga itu kayak ya mengeksplori semua tempat lah gitu. Jadi ada dancer, ada warrior, ada merchant, ada cleric, scholar, hunter, terus itu thief, sama apa lagi yang terakhir itu? Aku lupa hampir. Tunggu. Aku harus ingetin dulu ya. Octopath, Obrek, Cyrus, Tressa, Primrose, Ophelia, Primrose, Apothecary, dokter. Oke. Gitu. Jadi ya Agak asing ya untuk kalian semua ya. Ya jadi ada 8 orang bergabung explore kontinen dengerin cerita mereka masing-masing gitu. Jadi interesting banget karena ya cerita mereka itu asik buat aku. Jadi ada variasi cerita yang kamu bisa konsumsi dari itu. Terus itu ya bikin aku jadi penggemar Michaela Loss gitu. Ya setelah itu aku kembali konsumsi. Jadi itu aku mulai jadi nonton Stray Gamer aja. Terus itu mulai interesting aku mulai interesting nonton drama. Bukan drama kayak drama atau gitu. Okay. Maksud aku kayak drama yang terjadi in real life gitu. Jadi aku kayak kadang-kadang kan kalian kan dengar kayak gosip-gosipan kayak di YouTube kayak mengenai seseorang orang ini itu melakukan hal yang gak bagus gitu. Nah, aku nonton kayak gitu berita-berita yang terjadi. Terus itu makin lama aku mulai menonton essay mengenai atau enggak dokumentasi mengenai kehidupan seorang ini ataupun aku suka dengar true crime gitu. Jadi aku mulai jadi dari kartun ke game, terus itu turunnya itu adalah konsumsi real life event gitu. Jadi kayak jauh. Ya, jadi bukan ke 2D lagi, itu udah langsung in real life. Real life, kamu lagi lihat kok nggak tahu lah ya. Jadi kau bilang aku sebelum Genshin, sebelum kita masuk era Genshin, aku udah sentuh grass sebelum aku masuk Genshin. Tapi tetap pun walaupun aku main Genshin, I still touch grass all this time. Kayak aku doang ya yang masih ngestak dunia aku sendiri. Ya kalau kamu kan setelah Persona 5 itu langsung masuk ke Genshin. Aku tuh itu ya benar mau Genshin soalnya karena dulu awal main ML aku dulu kayaknya kamu membuat aku masuk ke ML juga deh. ya kan kadang-kadang temen aku cuma bang dan abangku juga banyak emosi ya susah komen sama emosi ya susah gitu nggak bisa aku komentar itu. Udah kayak aku kan waktu itu masih main ML juga, aku nonton Jet No Limit adanya lebih tepatnya Jessica Jane. Nah dia waktu itu lagi ngepromosi si Genshin. Nah aku baru dapet HP saat itu aku baru dapet HP, aku nontonin dia.
kok kayak seru. Emang aku dari dulu sebenarnya pengen satu game open world yang literally bikin aku nge-stuck di tempat itu terus, dan terjadilah si Genshin ini. Itulah. Ini nih buktinya. Jangan dong. Oke, jadi sebelum aku masuk konsumsi Genshin, gara-gara kamu, aku mengkonsumsi namanya Twisted Wonderland. Itu adalah game Disney, tapi bukan yang sekarang ya, bukan. Itu yang Jepang punya. Oh, beda Disney kayaknya. Ya, beda Disney. Aku rasanya itu Disney Jepang sama Disney Amerika itu beda banget ya. I mean, mereka they even have their own Disney, like Disney Tokyo. Ya. It's literally different. Like, kalau nggak salah mereka tuh Disneyland di tempat Harry Potter atau Harry Potter yang di Harry Potter kan bukan Disney. tapi dimasukin. Oke, di Tokyo deh. Iya, kayak di Tokyo deh. Dia masukin area khusus Harry Potter. Hogwarts masuk. Oke. Nah gini nih, kamu tahu nggak kalau di Disney Jepang, mereka mempunyai original character yang kayak servant atau enggak kayak sesuatu kayak inspirasi dari Disney villain. Itu sebelum Twisted Wonderland ya, justru ini justru udah ada. Jadi kayak misalnya yang aku ingetnya itu ada Hades, Ursula, Maleficent. Kamu tahu nggak Frollo? Frollo itu adalah villain dari Hunchback of the Notre Dame. Nggak tahu. Dia nggak konsumsi Disney. Oke. Terus itu ya Scar, seingat aku. Pokoknya mereka ada inspirasi villainnya. Jadi kayak kan dan juga itu mereka opposite gitu, opposite gender. Jadi misalnya Ursula itu kan Little Mermaid, dia itu kan cewek. Nah, inspirasinya ini cowok dan dia itu kayak mempunyai quote-unquote tentacle-nya itu kayak di strapping gitu. Terus itu Hades kan cowok. Nah, dan karakter inspirasinya itu adalah cewek, dia itu mempunyai wig yang biru gitu. Nah, itu udah ada karakter original karakter di Disney Tokyo. Itu atraksi. Oh, mereka bikin sendiri. Jadi ini kayak bukan live action sih. Live action Disney. Ya, bukan maksudnya kayak misalnya itu teater. Ya, teater gitu. Ya, itu exclusively di Jepang, jadi nggak akan ada di Amerika. Pikir aku ingin banget deh untuk ke Jepang. Yuk, bukti tiket itu. Yo, setelah kita Habis ini kita harus jauh kita ke Jepang. misalnya kita punya finansinya ya. Oke. BTW abangku udah kesana. Cici udah kesana juga. Ya udah. Oke, tapi ya setelah dan di situ, nah kamu tahu nggak yang membuat Twisted Wonderland itu siapa? Disney kan? Disney ya, tapi direkturnya siapa? Oh, nggak tahu. Ini adalah orang yang sama membuat tim Black Panther. Oh, pantes. Gothic banget ya, dapat gothic vibe banget ya. Bukan dapat gothic vibe banget, pantes kamu nempel. Memang betul, karena gini, inspirasi Twisted Wonderland itu adalah inspirasi dari Disney villain, dan daripada ada opposite gender dari apa yang mereka itu, semuanya cowok dan anime boys. Jadi ada 7 dan itu inspirasi dari semua Disney villain. Nah, aku terobsesi dari itu. Jadi aku main selama setahun sebelum dia masukin aku ke Genshin. Dan aku sempat berhenti main itu selama setahun sebelum akhirnya itu kembali lagi jadi sebagai casual gitu. I go full circle. Tapi ini Twisted, Genshin, Twisted lagi. Sampai sekarang main dua-duanya. Nih, Twisted, Genshin, Honkai Star Rail, Iya, kembali bener. lagi ke Twisted. Oh, kayaknya harus skip dulu lah. Kamu Ya, aku jadi kayak muter-muter lagi nih. Kamu keluar. Ya, begitu. Iya. Tetapi selain kamu masukin aku ke dunia RPG, dan sebelum Twisted itu memasukin aku ke dunia gacha, karena memang ini pertama gacha. Ya, aku konsumsi rhythm game. Oh. Karena aku suka musik-musik, baik itu klasik, baik itu kayak dubstep. Aku suka main gamenya yang kayak
kayak bikin distracting, yang gerakin jempol aku gitu. Jadi kalau misalnya ada kayak yang aku suka main game itu adalah Cytus, di mana ada kayak layangnya itu masuk ke atas bawah gitu. Jadi aku harus kayak itu pencet-pencet gitu. Aku pernah main, aku yang kedua mainnya. Ya, karena aku bawa kamu. Tapi kamu nggak konsumsi banyak sih, Nggak, cuma cuman kamu coba-coba aja bentar. sedikit-sedikit gitu. Ya begitu Karena lah. waktu itu emang lagi bukan video ada baru rilis kan, ya udah lah. Mumpung HP ku satu lagi kosong, nggak ada isinya. Ini aja. Ya, ini jadi kayak membuat aku itu Jadi kayak mau dulu lagi aku. Dulu. pokoknya itu kayak kita kayak menginfluensi deh dari preferensi kita ya. Ya kayak gitu. Satu kemana lompat, satu nanti yang ini ngehasut, satu lompat dari itu. Kita bener-bener makan kemana sama omongan sendiri ujung-ujungnya ya. Iya benar-benar lah kita kayak jadi kita udah integrasi kepada kehidupan kita antara satu sama lain deh. Kayak Ini kita udah tahu masing-masing gitu ya. kayak udah we already know each other hell and back gitu. Nah, jadi kalau kita bisa bilangin itu kayak mengenai apa sih kayak preferensi fandom kita ya. Karena fandom yang kita bisa bilangin itu masukin ke media gaming, terus itu kayak media konsumsi buat aku ya, dari media anime, terus itu media gaming, terus itu kayak media video essay. Itu buat aku kayak ya fandom aku kayak karena aku kan suka konsumsi sekarang kan aku memang lagi suka dengerin cerita-cerita yang terjadi kan, baik itu crime atau kayak fiction. Jadi aku suka dengerin podcast kayak podcast. udah kayak podcast sih. Aku kayak biasanya tuh kalau aku mau dengerin cerita aku juga harus nonton, jadi kayak video podcast ya gitu. Jadi aku kayak bilangin kalau misalnya aku suka konsumsi media video lah, kayak broadcasting gitu. Kayak itu kayaknya bikin aku jadi ideal dalam memasuki ilkom broadcasting karena ya mengenai content creator itu. Iya sih, tapi kan kita ngambil broadcast tapi ujung-ujungnya kita juga materinya ngomongin tentang yang dibalik layar daripada yang di depan layar loh. Ya tapi sekarang kan look at us right now, we're making a podcast. Oke, kalau kamu? Aku mah dari dulu kayak tahu dari video dari dulu kok bahasa banget. Dulu malah aku orangnya sih paling bahasa. Aku nonton anime begitu itu buat belajar bahasa mereka. Aku dulu sampai nonton Duolingo untuk belajar bahasa Jepang. Ya walaupun ujung-ujungnya enggak ini sih ya sudah lah ya, udah kepake juga cuma istrinya tahu dikit tapi sudah tahu lah artinya. Ya udah gitu. Kayaknya aku tahu deh. Masuk ke Ilkom karena gimana ya, satu teman aku ada keterima di tempat lain, populer ininya udah populernya daripada uang gitu, dia kan kita mau masuk ke situ. Bingung mau milih apa, kali dari dulu aku pengen masuk ke universitas uang papa habis untuk ini, untuk ngambil si jurusan bahasa Jepang, sastra Jepang dari dulu aku pengen banget. Nah, tapi karena emang udah dapet si formulir dari ini, ya udahlah aku milih yang lain. Oke, jadi gini deh, aku ingat juga ada satu media yang kita berdua bisa agree deh. Writing, Oh iya, konsumsi jurnalis, technically. aku sampai ikut. Ya, Kan kita sebagai aku enggak. Karena aku lebih pengen ke radio, tapi klubnya itu kayak malah nge-reject aku deh. Jadi aku kayak ikutan sama sekali tidak. Jadi dulu gini ya, kalau dia nggak tahu di unit kita sebagai anak Ilkom bukan dikhususkan, ditegaskan untuk mengikuti salah satu klub. Itu hanya untuk Ilkom doang. Jadi mereka bikin 5 klub, ada newscasting, radio, newscasting sama radio sama, newscasting sama radio, fotografi, videografi, jurnalis, satu lagi kalau nggak salah, kayaknya beda ya, tapi namanya sama ya. Kayaknya ya. Ya berarti video, foto, news sama radio, sama satu lagi jurnalis. Nah aku ikutin jurnalis, dia ikutin radio, cuman radio gak jalan. Soalnya
kalau nggak salah ini sama kayak kita radio sama si jurnalis sama ininya apa ketuanya. Jadi si dosen kita itu lebih fokusnya ke jurnalis. Iya, dan aku sih denger radionya itu memang nggak berjalan bagus itu yang aku dengar. Karena katanya itu mereka cuma bikin podcast diri sendiri. Jadinya gara-gara itu kayak nggak perlu. Sebenarnya sih kamu nggak perlu ikutan klubnya kayaknya. Karena dari kelihatannya sih memang fokusnya itu kayak ke jurnalis. Ya, Jadi kalau beda kita ya udahlah, mumpung aku emang niatnya dari dulu pengen nulis, ya semenjak aku masuk hukum itu belok dari apa yang aku inginkan, dan ya udah daripada my talent goes on waste, ya udah aku kuasai. Jadi aku ikut jurnalistik, jadi apa bagian normalisasinya, bahkan jadi ininya apa leader sih lebih tepatnya. Aku waktu itu ngambil posisi jadi desain grafis karena aku pintar apa berimajinasi, jadi apapun aku pakai lah iseng-iseng lah. pokoknya itu udah kayak berimajinasinya udah Ya kayak imajinasi kita mah, I mean this thing, some people think that we have an imaginary, we have a high imaginary make us look sideways, but it's not. Jadi kalau kalian walaupun kalian imajinasi kalian itu tinggi, bukan berarti kalian itu kayak kanak-kanakan. Emang kelihatan kayak kanak-kanakan, tapi itu unsur yang baik loh. Iya, justru unsur baik. Kalau kamu nggak punya imajinasi, kalian nggak punya Kayak- kreatif yang bagus. Kayak kita nggak, maksudnya kayak beneran itu kalau misalnya aku pikir-pikir lagi, orang kreatif itu mungkin bisa lebih jauh gitu. Cuma emang harus dikontrol sedikit ya, walaupun imajinasi kita terlalu tinggi ya, itulah efek dari imajinasi terlalu tinggi ya. Iya ya. Dan juga itu karena kamu konsumsinya itu yang agak gelap kayak episode itu beda cerita. ya ya. Oke. Jadinya kita udah banyak bicara ya. Iya banyak banget, kayak hampir sejam ya. Hampir Sejam sejam? ya, Oh iya. sangat sejam, Jadi sekian dulu ya dari episode buat hari ini. Jadi sangat seru hari ini. Ya, sangat, jadi- sangat seru. iya sangat seru ya karena kita bicara apa yang favorit kita ya. Jadi harapan kalian enjoy episode sekarang ini, dan kita mau keluar ya. Ya kita Mau pamit sign out. undur diri, sign out dulu. Wow. Wow, bukan sign out itu. Oke. Nah, jadi harap lagi kalau kalian interested dengan mendengarkan lagi dari Spill the Tea, kalian bisa melakukan di setiap hari Senin jam 6. Oke? Jangan lupa Di YouTube ya. di YouTube. Nggak di mana lagi lain. Mungkin bisa ekspor, tapi untuk sekarang di YouTube. Di YouTube dulu. YouTube Tirta Media. Media atau TV dan radio. Oke? Jangan lupa like, komen, share juga, subscribe. Tapi Kayak YouTuber kita ya. kayak konten creator dengan besokan. Aku kan emang content creator. Oke, sekian dari kita. Nama saya Shan Virginia. Aku Amelia, pamit undur diri. Bye Dan this has bye. been Spill the Tea. Bye bye.